Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana, Rin? Bu, Ririn sudah keterima kerja. Alhamdulillah, Rin. Iya, Bu. Mulai hari Senin, Ririn udah mulai masuk. Alhamdulillah. Akhirnya kamu dapat kerja juga, Nak. Iya, Bu. Ririn juga seneng banget. Memang dapat kerjanya di mana? Di kantor gadaikan aja, Bu. Tempat pegadaian emas. Oh, bagus dong. Berarti kerja di kantor ya? Iya, Bu. Di sini gajinya juga lumayan gede. Alhamdulillah. Yang penting kamu kerja yang baik, jujur, sama tanggung jawab. Iya, Bu. Ririn bakal kerja yang rajin. Jadi, besok Senin langsung masuk. Iya, katanya hari pertama nanti ada pengarahan sama senior. Ya udah, kamu siap-siap dari sekarang. Jangan sampai hari pertama malah telat. Iya, Bu, tenang aja. Ibu sama bapak seneng banget dengernya. Semoga kerjaan kamu lancar ya, Nak. Amin. Makasih ya, Bu. Iya, Nak. Ibu doain terus. Udah dulu ya, Bu. Nanti Ririn kabarin lagi. Iya, hati-hati. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, aku punya kerjaan juga. Semoga ini jadi awal yang baik buat kehidupan baru aku. Pak, ada kabar baik. Kabar apa, Bu? Ririn sudah keterima kerja. Alhamdulillah. Iya, mulai hari Senin dia sudah masuk kerja Kerja di mana katanya? di kantor pegadaian. Namanya Gadaikan Aja. Kata Ririn, gajinya juga lumayan. Alhamdulillah. Yang penting anak kita dapat pekerjaan yang baik. Semoga Ririn betah kerja dan rezekinya lancar. Amin. Mudah-mudahan Ririn bisa mandiri dan masa depannya jadi lebih baik. Amin. Nggak nyangka, anak kita sudah mulai dewasa ya, Bu. Iya, Pak. Rasanya baru kemarin masih sekolah. Kabar diterimanya Ririn bekerja menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kedua orang tuanya. Mereka berharap pekerjaan baru ini akan menjadi awal kehidupan yang lebih baik bagi Ririn. Wah, ini dia tempat kerjaku. Semoga aku bisa cepat beradaptasi di sini. Kamu Ririn ya? Iya, Kak. Kenalin, aku Mary. Mulai hari ini, aku yang bakal bantu kamu selama masa awal kerja. Oh, iya, Kak. Senang banget bisa kenal sama Kak Mary. Santai aja, nggak usah tegang begitu. Iya, Kak. Siap. Ini meja kerja kamu. Wah, ini meja aku. Iya, mulai sekarang kamu di sini. Siap, Kak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Gimana? Siap mulai hari pertama? Siap, Kak. Nah, gitu dong. Semangat. Iya, Kak. Wah, Kak Mary cantik banget ya. Kelihatan banget aura suksesnya. Timpang banget sama aku. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga baru mulai kerja. Kalau aku sudah lama kerja di sini, aku juga pengen bisa kayak Kak Mary. Bisa tampil rapi, modis, dan kelihatan sukses. Permisi, Mbak. Iya, Pak. Silakan. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau gadai gerobak, Mbak. Gadai gerobak? Iya,
Ini gerobak buat jualan. Saya lagi butuh tambahan modal buat usaha. Oh, kalau untuk gadai gerobak, mohon maaf Pak. Di sini barang yang bisa dijadikan jaminan untuk gadai itu bukan gerobak. Nggak bisa ya Mbak? Kalau untuk gadai barang seperti gerobak, belum bisa Pak. Tapi kalau Bapak memang membutuhkan modal untuk usaha, kami ada pilihan pinjaman usaha kok. Pinjaman usaha? Iya Pak. Jadi Bapak bisa mengajukan pinjaman dengan persyaratan dan proses yang sesuai. Kalau begitu, saya bisa pinjam buat modal usaha saya. Bisa Pak. Nanti kami lihat dulu usaha Bapak dan kemampuan pembayarannya. Oh, saya kira harus punya emas dulu. Kalau untuk pinjaman usaha, prosesnya berbeda Pak. Kalau begitu, saya tertarik, Mbak. Baik Pak, nanti saya bantu jelaskan proses dan persyaratannya. Boleh, Mbak. Saya memang lagi butuh tambahan modal. Memang usahanya apa Pak? Saya jualan sate goreng, Mbak. Tadinya saya jualan pakai gerobak. Lumayan rame, Mbak. Dan sekarang saya jualan di depan rumah. Sekalian saya mau nambah perlengkapan sama stok dagangan. Oh, baik Pak. Nanti kita bisa proses pengajuannya. Baik, Mbak. Saya ikut prosesnya. Siap Pak, saya bantu ya. Setelah menyetujui pengajuan pinjaman, Ririn mulai mencatat data usaha Marno. Usaha tersebut ternyata sudah berjalan selama 2 tahun, dan Marno ingin menggunakan dana pinjaman untuk menambah stok serta perlengkapan jualan. Ririn kemudian menjelaskan bahwa pengajuan masih harus melalui proses peninjauan usaha terlebih dahulu. Marno pun menyetujuinya dan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Rin, udah waktunya istirahat siang. Kamu bawa bekal? Bawa Kak. Ya udah, kita makan di pantry aja yuk. Aku juga bawa bekal. Oh, boleh Kak. Gimana Rin? Hari pertama? Alhamdulillah aman Kak. Cuma tadi pas ada nasabah dateng, aku sempet deg-degan. Wah, kamu langsung dapat nasabah di hari pertama. Bagus dong. Tapi masih harus diproses dulu Kak. Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah berani melayani nasabah sendiri. Iya Kak, aku juga masih belajar. Ntar lama-lama juga jago. Iya. Wah, sudah rame ya di sini. Oh, Mas Budi. Sini Mas, gabung sama kita. Rin, kenalin. Ini Mas Budi, wakil pimpinan cabang kita. Halo. Halo Mas. Oh, kamu Ririn ya, yang anak baru itu. Iya Mas. Selamat bergabung ya, Rin. Makasih Mas. Gimana hari pertamanya? Aman? Alhamdulillah aman Mas. Masih belajar banyak sih. Tapi Ririn lumayan loh Mas. Hari pertama sudah dapat nasabah. Oh, sudah dapat nasabah? Iya Mas, tadi ada nasabah yang mau mengajukan pinjaman usaha. Bagus dong. Siapa namanya? Pak Marno Mas, katanya mau mengembangkan usaha jualannya. Oh, Pak Marno. Datanya sudah ada kan? Sudah Mas, tinggal proses peninjauan usahanya. Bagus. Pastikan datanya lengkap dan jangan sampai ada yang terlewat. Siap Mas. Ririn ini kayaknya cepat belajar Mas. Baguslah. Kita memang butuh orang yang mau belajar. Saya masih banyak belajar dari Kak Mary sama yang lain Mas. Kalau ada yang belum ngerti, jangan sungkan tanya. Di sini kita kerjasama. Iya Mas, siap. Mas Budi ternyata masih muda juga ya. Kalau dipikir-pikir, orang-orang di kantor ini kayaknya keren semua. Beda banget sama kehidupan aku. Kayaknya aku harus mulai menyesuaikan diri juga deh.
Teman-teman di kantor pada keren semua ya. Bajunya bagus, penampilannya rapi. HP-nya juga pada keluaran terbaru. HP aku jadi kelihatan ketinggalan banget. Padahal baru hari pertama kerja, aku udah ngerasa kayak ketinggalan. Kalau nanti gajian, kayaknya aku harus beli HP baru deh. Biar sama kayak mereka. Lagi pula, sekarang kan aku udah punya penghasilan sendiri. Halo Bu. Halo Rin, gimana kerjaan barunya? Alhamdulillah Bu, lancar. Betah kamu kerja di sana? Betah banget Bu. Teman-teman kerjamu gimana? Baik-baik? Baik semua. Apalagi Kak Mary, orangnya baik banget. Dia banyak bantuin Ririn. Alhamdulillah, berarti kamu gak kesulitan beradaptasi. Enggak Bu, malah Ririn seneng kerja di sana. Syukurlah, yang penting kamu kerja yang rajin dan jangan lupa jaga kesehatan. Iya Bu, Ririn juga sekarang mulai ngerti cara kerjanya. Kalau gitu ibu sama bapak tenang. Oh iya Bu, suasana kantornya juga enak. Orang-orangnya keren-keren. Keren gimana? Iya, penampilannya rapi, modis. Terus orang-orangnya juga kelihatan sukses. Yang penting kamu jangan minder. Kamu juga bagus. Gak perlu dibanding-bandingkan sama orang lain. Iya Bu. Fokus aja kerja. Pelan-pelan nanti kamu juga bisa punya apa yang kamu inginkan. Iya Bu, Ririn bakal kerja keras. Ya udah, jangan tidur malam-malam. Besok kerja lagi. Iya Bu. Selamat istirahat, Nak. Kalau gajian nanti, kayaknya aku beneran beli HP baru deh. Tak terasa, 1 bulan sudah berlalu sejak Ririn mulai bekerja di Gadai Aja. Hari-harinya mulai terasa nyaman. Ia semakin akrab dengan teman-teman kantornya dan mulai terbiasa dengan lingkungan barunya. Namun, selama sebulan itu pula, keinginan Ririn untuk memiliki barang-barang seperti yang dimiliki teman-temannya semakin besar. Dan akhirnya, hari yang paling ditunggu pun tiba. Hari gajian. Ya ampun, akhirnya kebeli juga HP yang selama ini aku pengen. Dulu aku cuma bisa lihat orang-orang pakai HP sebagus ini. Sekarang aku juga punya. Memang sih harganya mahal, tapi kan bisa dicicil. Lagi pula aku sudah kerja. Aku juga pengen ngerasain punya barang bagus dari hasil kerja sendiri. Sekarang aku nggak perlu minder lagi kalau lihat teman-teman kantor. Rin, Iya, Mas. data nasabah yang kemarin sudah kamu siapkan buat peninjauan? Sudah, Mas. Sudah saya cek semuanya, Mas. Untuk data usahanya? Juga sudah. Tinggal menunggu proses peninjauan usaha. Bagus. Kamu cepat juga kerjanya. Saya takut kalau ada yang kurang, Mas. Justru bagus. Dari awal memang harus teliti. Iya, Mas. Nanti kalau jadwal peninjauannya sudah ditentukan, kabari saya. Siap, Mas. Wah, kamu ganti HP, Rin? Iya, Mas. Wih, bagus. Ini HP Protol 21 kan? Iya, Mas. Berarti sekarang kita samaan dong. Saya juga pakai yang ini, tapi yang warna hitam. Iya Mas, kebetulan HP lama saya sudah mulai nggak enak dipakai. Pantesan. Kirain memang dari awal pakai yang ini.
Sebenarnya sudah lama pengen ganti. Baguslah. Selamat ya. Makasih, Mas. Sekarang jadi lebih semangat kerja dong. Pasti, Mas. Wah, seneng banget rasanya. Apalagi tadi Mas Budi bilang HP kita sama. Berarti aku sudah gak ketinggalan lagi. Sekarang aku juga punya barang yang sama kayak mereka. Kayaknya keputusan aku beli HP ini memang tepat. Kalau nggak beli, mungkin aku bakal terus ngerasa minder. Ini baru permulaan. Kalau aku rajin kerja, pasti nanti aku bisa punya barang-barang bagus lainnya. Pokoknya aku harus bisa seperti mereka. Pelan-pelan aku juga pasti bisa. Pak, itu mobil tangki siapa ya? Oh, itu mobil tangki tukang sedot WC. Sopirnya tadi izin ke toilet. Oh, kirain ada apa? Katanya sudah nggak tahan, kebelet. Waduh. Iya, katanya sebentar doang. Ya udah Pak, saya kira ada masalah. Nggak ada kok Mbak Ririn, aman. Ini bukannya motornya Mas Budi ya? Keren banget ya. Kalau aku punya motor kayak gini, kayaknya seru banget. Nggak perlu naik ojol terus kalau mau kemana-mana. Apalagi kalau berangkat kerja pakai motor sendiri. Kayaknya aku bakal kelihatan lebih keren juga. Kayaknya aku bisa deh. Kalau HP aja bisa dicicil, pasti motor juga bisa. Mas Budi, Iya, Rin. Mau tanya dong, Mas. Tanya apa? Vespa yang Mas Budi pakai itu belinya di dealer mana ya? Aku sering lihat di parkiran. Bagus banget soalnya. Kamu tertarik sama Vespa juga, Rin? Iya, Mas. Lalu malah kepikiran pengen punya juga. Kalau mau beli, aku belinya di dealer dekat pusat kota. Nanti aku kasih alamatnya. Oh, boleh, Mas. Kalau nggak salah, waktu aku ambil dulu harganya sekitar 30 jutaan. Wah, lumayan juga ya, Mas. Kalau beli cash memang lumayan. Tapi kalau kredit bisa ambil tenor beberapa tahun. Cicilannya berapa ya, Mas, kalau boleh tahu? Tergantung uang muka sama tenornya. Waktu aku ambil cicilannya sekitar 1,5 jutaan per bulan. Oh, 1,5 juta? Iya, kurang lebih segitu. Berarti masih lumayan terjangkau ya, Mas? Ya, tinggal disesuaikan sama kemampuan masing-masing. Jangan sampai cicilannya malah bikin berat. Iya, Mas. Kalau kamu memang mau ambil, mending cek dulu simulasi cicilannya. Biar tahu kemampuan bayarnya. Siap, Mas. Nanti aku coba lihat-lihat dulu brosurnya di web. Kalau sudah tahu tipe yang kamu mau, bilang aja. Nanti aku kasih kontak dealernya. Wah, makasih banyak ya, Mas. Sama-sama. Gajiku 5 juta rupiah. Cicilan HP 1 juta. Buat DP Vespa 4 juta. Bayar kosan 1 juta. Tabungan aku masih ada 3 juta. Masih ada sisa banyak kok. Buat makan sama kebutuhan sehari-hari harusnya juga masih cukup. Ririn belum sadar. Keputusan yang menurutnya adalah pencapaian, perlahan menjadi awal dari masalah yang jauh lebih besar. Tanpa berpikir panjang, Ririn akhirnya memutuskan untuk mengambil Vespa tersebut secara kredit. Baginya, memiliki motor baru bukanlah sebuah masalah.
Ririn merasa selama dirinya masih memiliki pekerjaan dan menerima gaji setiap bulan, semua cicilan pasti bisa dibayar. Ririn merasa inilah hasil dari kerja kerasnya. Ia belum menyadari bahwa sejak hari itu, sebagian besar penghasilannya sudah terikat oleh cicilan. Ya ampun, itu motor baru. Bagus banget motornya. Baru 2 bulan kerja, Ririn udah bisa beli motor sebagus ini. Alhamdulillah, berarti kerja kerasnya selama ini mulai kelihatan hasilnya. Anak ibu sekarang sudah bisa punya kendaraan sendiri. Pak, Ririn beli motor baru. Alhamdulillah. Berarti gajinya lumayan ya, Pak? Yang penting Ririn bisa mengatur keuangannya. Iya. Ibu juga nggak nyangka secepat ini dia bisa punya kendaraan sendiri. Ibu jadi bangga liatnya. Ya, kita doakan saja. Semoga kerjaannya lancar dan rezekinya semakin bagus. Amin. Bagi ibu dan bapak, Vespa itu adalah tanda bahwa Ririn mulai berhasil dan mampu hidup mandiri. Mereka tidak tahu, kendaraan yang dibanggakan itu ternyata dibeli dengan cicilan yang akan menjadi salah satu awal dari masalah keuangan Ririn.